Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini eh, kita akan membahas seperti apa yang sudah diamanahkan pihak kampus kepada saya, ya, bahwa di semester ini saya mendapatkan amanah untuk mengampu mata kuliah kewirausahaan. Maka dalam kesempatan kali ini, ya, kita akan bahas apa sih kewirausahaan, kan begitu. Kewirausahaan itu berasal dari kata wira usaha, ya, yang mana wirausaha sendiri itu terdiri dari dua kata, ya, yaitu kata wira dan kata usaha. Nah, wira itu berarti pejuang, ya, pejuang, kemudian pemberani, ya, berjiwa besar, gitu ya. Kemudian berbudi pekerti luhur, ya. Jadi dia adalah seorang pejuang yang berani, yang berjiwa besar, ya, dan eh, hatinya baik begitu ya. Budi pekertinya luhur, baik gitu. Sedangkan untuk kata usaha, ya, itu berarti bekerja atau berbuat sesuatu, ya. Mungkin juga berbuat amal, ya. Jadi wirausaha itu adalah seseorang yang dia berjuang secara berani, ya, secara gigih gitu ya, dilandasi dengan itikat yang baik, ya, untuk melakukan sesuatu, ya, sesuatu pekerjaan, ya, sesuatu pekerjaan, ya. Itu kurang lebih begitu, ya, kalau kita lihat dari istilahnya gitu ya. Kemudian kita lihat pengertian kewirausahaan dari para ahli begitu ya. Jadi menurut Edi Suryanto, kewirausahaan itu adalah usaha kreatif yang dilakukan berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, gitu ya. Memiliki nilai tambah, memberikan manfaat, menciptakan lapangan kerja dan hasilnya berguna bagi orang lain, ya. Itu pengertian wirausaha menurut Edi Suryanto. Kemudian ciri-ciri orang yang punya jiwa wirausaha itu apa sih begitu ya? Nah, seseorang yang punya jiwa wirausaha, ya, di sini ada dia adalah seorang yang kreatif, ya, juga seorang yang inovatif. Jadi kenapa? Karena kreativitas itulah yang akan membuat usaha kita ini menjadi besar atau usaha kita ini bisa bertahan, ya, begitu. Salah satu misalkan ada produk, seorang wirausaha yang memproduksi roti begitu ya. Eh, ketika rotinya tidak laku, ya dia akan berusaha bagaimana sih agar laku. Mungkin rasanya dibuat menjadi lebih nikmat, kemasannya dibuat menjadi lebih bagus gitu ya. Kemarin saya sempat lihat ya di sebuah toko bakery itu, kalau dulu roti itu bentuknya hanya kotak sama bulat gitu ya, atau mungkin ada oval gitu ya. Tetapi kemarin saya lihat itu ada roti yang bentuknya itu sama dengan eh, SpongeBob gitu ya, sama apa, bentuknya sama dengan Doraemon gitu ya. Nah, maka di situ yang tadi roti itu bentuknya hanya kotak, hanya bulat, ya, itu tidak menarik. Akhirnya setelah membuat sebuah inovasi, ya, membentuk menjadi karakter-karakter
film kartun, anak-anak jadi tertarik gitu loh. Ya. Jadi orang membeli itu bukan karena rasanya yang nikmat, tetapi karena penampilannya. Nah, itu makanya ada tuntutan bahwa seorang wirausaha yang tangguh ya dia pasti punya jiwa kreatif dan inovatif. Yang kedua dia juga punya kemauan keras dan keberanian. Ya, tentu dong keberanian. Kenapa? Ya, karena di dalam memulai sebuah usaha, ya tentu faktor keberanian ini menjadi faktor utama. Ya kadang orang, duh nanti kalau nggak laku gimana ya, gitu kan? Nanti kalau bangkrut gimana, kan gitu kan? Nah makanya ini menjadi sebuah kunci. Kemudian kemauan keras. Dengan kemauan keras, ya secara otomatis dia akan punya kinerja yang keras. Ya dengan kemauan kerasnya untuk mencapai sebuah tujuan, mencapai sebuah usaha yang sukses, yang berhasil, maka dia akan mengeluarkan segenap tenaganya, mengeluarkan segenap pikirannya, bekerja yang keras ya untuk mencapai tujuan tadi, gitu ya. Kemudian semangat juga ya. Seorang wirausahawan yang tangguh, semangatnya juga luar biasa, ya. Iya, semangat dia punya semangat yang tinggi gitu. Kemudian ada juga daya analisis yang baik. Ya, contoh gini ya. Kira-kira bulan depan itu dolar naik apa turun ya? Nah, makanya dia melihat realita atau kondisi eh, dunia itu bagaimana. Oh, karena ini sedang ada konflik ya. Sedang ada konflik, kemudian dinamika politik dan lain sebagainya. Diperkirakan dolar akan naik di bulan depan. Karena dolar naik di bulan depan dan prediksinya benar ya, nah, maka dia akan berdampak terhadap usahanya dia ya, karena memprediksinya benar. Kemudian satu lagi ya, ciri-ciri seorang wirausahawan yang tangguh itu dia punya rasa percaya diri yang besar ya. Jadi dia yakin dengan dirinya sendiri ya, yakin ketika dia memulai pun dia sudah yakin bahwa usaha ini akan besar nantinya. Nah, salah satu kesalahan kita adalah ya kita itu kadang mindset kita salah gitu ya. Contoh, gimana mau jadi wirausahawan yang sukses, yang besar, ya. Orang saya ini sudah keturunan orang kecil, ya. Keturunannya orang kecil, keturunannya orang miskin, ya. Bapak saya miskin, ibu saya miskin, mbah saya miskin, nenek-nenek saya dulu itu miskin semua. Jadi sudah takdirnya saya itu menjadi orang miskin. Kalaupun aku memulai sebuah usaha, saya tidak yakin bahwa usaha saya itu akan menjadi besar. Karena apa? Karena saya sudah takdirnya menjadi keturunan orang yang miskin. Bahkan saya meyakini bahwa garis hidup saya itu sudah tertulis di telapak tangan saya. Nih, hurufnya M, miskin. Ya, jadi saya pasti nantinya tetap akan miskin gitu. Usaha saya nggak akan berhasil gitu ya. Nah, mindset yang demikian hilangkan gitu loh. Percaya pada diri kita sendiri bahwa kita nanti usahanya akan besar gitu ya. Wong kita itu dilahirkan sama kok. Semua orang itu dilahirkan dalam kondisi yang sama. Kalau ada orang yang mampu membangun usaha sukses, punya pabrik dengan karyawan yang banyak, punya pabrik yang besar, kalau dia bisa, kenapa kita tidak? Wong sama, kita tidak sama loh ya. Nah, makanya mindset yang salah itu ya harus kita hilangkan. Kita akan bahagia dan kita akan tersenyum. Ya. Ketika kita bahagia, kita akan tersenyum. Harusnya jangan gitu ya. Tersenyumlah
maka kamu akan bahagia. Ya, mindsetnya dirubah gitu. Sama dengan ini tadi. Kemudian nih wirausahawan yang profesional itu yang bagaimana gitu kan. Yang pertama, dia adalah orang yang mengenal dan meyakini betul terhadap produknya. Kalau dia memproduksi sepatu ya yakin bahwa sepatu ini bagus gitu ya, awet ya, kemudian kekinian ya, modelnya juga nggak ketinggalan zaman dan seterusnya. Ya kita harus yakin dengan produk kita. Kenapa? Kalau kita tidak yakin dengan produk kita, bagaimana orang lain akan yakin dengan produk kita? Oh kita sendiri aja nggak yakin, ya kan? Logika berpikir kan begitu kan? Nah, kemudian yang kedua, dia bisa menerima kritik, gitu loh. Ya, ingat bahwa kritik itu adalah cermin, ya, adalah cermin. Ketika orang mengatakan produk kita nggak bagus, ya, kan, duh, kita produksi roti misalkan ya, duh rotimu kok keras ya gitu ya. Nah, berarti kita harus perbaiki dari segi itu gitu loh. Di sudut itu kita harus perbaiki ya, bahwa gimana sih bikin roti yang apa namanya? Empuk begitu ya. Yang nggak keras kan begitu. Makanya orang yang profesional dalam berwirausaha, dia tidak akan pernah marah ketika produknya dikritik. Dia malah akan berterima kasih karena dia bisa memperbaiki dari sudut itu. Kemudian jujur ya, bersikap yang santun, jujur, kemudian berani mengambil keputusan seperti tadi yang saya sampaikan di depan. Kemudian wirausahawan yang profesional itu dia punya rasa tanggung jawab apabila terjadi pada produk yang dihasilkan. Ya, contoh misalkan dia produksi kulkas gitu ya, kemudian eh, baru 1 minggu kulkas itu dibeli, kok habis itu periksanya nggak dingin gitu ya, ya kita harus bertanggung jawab dong ya, mungkin mengganti yang baru atau ada jaminan servis di situ dan seterusnya begitu ya. Walaupun saat ini ada juga lembaga eh, perlindungan konsumen, tetapi kita sebagai wirausahawan yang profesional juga harus bertanggung jawab terhadap konsumen kita. Kemudian apa sih tujuan wirausaha begitu ya? Yang pertama adalah untuk membuka lapangan pekerjaan, ya jelas ya. Pak, lah ini saya nggak punya tenaga kerja Pak. Ya, usaha saya baru saya kerjakan sendiri. Ya setidak-tidaknya kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk diri kita sendiri kan begitu ya. Kemudian meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan juga masyarakat di sekitarnya. Nah, baru nanti kalau misalkan sudah punya karyawan tuh ya, dia akan punya manfaat ya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya yang mana itu bekerja pada perusahaan kita. Kemudian juga membantu para pengusaha muda untuk berkreasi dan berinovasi ya, karena memang itu adalah tuntutan dari keberlangsungan sebuah usaha ya, adanya inovasi-inovasi. Yang terakhir mahasiswa yang saya banggakan, jadi membangun sebuah bisnis yang besar itu pasti berawal dari hal yang kecil. Ingat itu. Ya, kemudian bisnis itu tidak harus dengan modal yang besar. Modal kecil pun ketika bisnis kita tumbuh, maka lama-lama akan menjadi besar. Gitu ya. Oke, saya rasa itu ya mahasiswa yang saya banggakan. Sebelum saya akhiri ya, keberhasilan sebuah usaha itu adalah praktek, bukan teori. Dan semakin cepat kalian melangkahkan kaki, maka akan semakin cepat kalian sampai pada tujuan.
Oke, terima kasih ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya banyak salah kata. Saya akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.